Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siva Nabila Azahra selaku moderator pada sesi presentasi untuk mata kuliah pilihan nutraseutikal. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang produk karbohidrat sebagai nutraseutikal. Seperti yang kita tahu, karbohidrat bukan hanya berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, tetapi juga memiliki potensi sebagai produk nutraseutikal yang dapat mendukung kesehatan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut, mari kita simak bersama paparan dari kelompok pemateri yang terdiri dari Latifah Minari Rezahari dengan NIM 164, Siva Nabila A dengan NIM 034, Naysila Salsabila dengan NIM 076, Winda Dwi M dengan NIM 093, Indah Ramadhani dengan NIM 133, dan Andini Valentina Putri dengan NIM 198. Silakan. Baik, untuk produk yang pertama itu ada Nutriflex, yaitu sereal daun kelor dengan tepung Garut. Nah, untuk kandungannya yaitu produk Nutriflex ini memiliki dua bahan utama yang terdiri dari umbi Garut dan daun kelor. Untuk tepung umbi Garut, kandungannya yaitu memiliki kandungan karbohidrat sehingga di masyarakat sering dikonsumsi sebagai substitusi beras. Kemudian ada daun kelor. Tanaman ini kaya akan kandungan tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati. Next. Nah, kemudian ada khasiat. Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, mengatur kadar asam urat. Yang keempat, melindungi dari mikroorganisme berbahaya. Dan yang kelima yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk potensi dan klaim, daun kelor ini memiliki potensi tinggi sebagai bahan nutraseutikal karena memiliki kandungan asam amino, karbohidrat, vitamin, serat, lemak, dan mineral. Nah, granul sereal daun kelor ini dapat dikembangkan sebagai produk nutraseutikal yang memenuhi standar nasional Indonesia untuk susu sereal. Kemudian, tanaman Garut ini berpotensi dimanfaatkan dalam produk sereal sebagai bahan pengikat sekaligus sumber karbohidrat. Kemudian ada tingkat penelitian. Tingkat penelitian ini bersifat eksperimental dengan level penelitian sampai pada tahap uji pengembangan, formulasi, dan evaluasi produk nutraseutikal. Nutriflex daun kelor ini termasuk dalam kategori potensial nutraseutikal yang layak dikonsumsi karena kandungan bioaktif alami yang berfungsi sebagai sumber gizi lengkap dan penunjang kesehatan serta sudah memenuhi standar mutu pangan nasional. Produk nutraseutikal ini berhasil dikembangkan dengan menggunakan tepung Garut sebagai bahan pengikat. Kemudian kandungan kadar udara pada produk sereal daun kelor melebihi batas maksimal SNI, sehingga resiko penurunan stabilitas dan potensi pertumbuhan mikroba masih ada. Nah, karena kandungannya ini masih melebihi batas maksimal, sedikit melebihi batas maksimal, sehingga perlu dilakukan pengemasan kedap udara atau proses pengeringan yang lebih optimal. Selanjutnya ada produk Nutrilite Carb Blocker 2 yang dimana untuk komposisinya dalam peta tablet itu yang pertama ada Psaulus vulgaris semen ekstrak atau kidney bean ekstrak itu sebanyak 166,7 mg. Kemudian ada glisin max semen ekstrak atau soybean ekstrak itu sebanyak 100 mg.
Kemudian ada Petroselinum crispum herba extract atau parsley concentrate itu sebanyak 10 mg dan kandungan lainnya seperti mikrokristallin selulose, stearic acid, silicon dioxide, sodium karboksimetilselulose, metilselulose, dan gliserin. Untuk produk ini sendiri berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan. Dan klaim dari produk ini yang pertama, baik untuk pencernaan, membantu menguraikan karbohidrat, membantu mengurangi karbohidrat dalam tubuh, dan mengandung bahan alami. Next. Adapun penelitiannya yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feng et al. Tahun 2023, WKB atau kacang putih menunjukkan efek yang signifikan dalam memperbaiki gangguan metabolik akibat diet tinggi lemak. Pemberian bubuk WKB selama 12 minggu pada hewan uji terbukti mampu menurunkan berat badan, kadar trigliserida, kolesterol total, glukosa darah, serta memperbaiki resistensi insulin dan fungsi hati. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa WKB dapat memodulasi keseimbangan mikrobiota usus dengan meningkatkan jumlah bakteri, menguntungkan seperti Akkermansia dan Bifidobacterium, serta menurunkan populasi bakteri patogen seperti Mucospirillum dan Heterohabdus. Analisis metabolomik mengungkapkan bahwa WKB berperan dalam pengaturan metabolisme lipid, khususnya glycerol phospholipid metabolism, yang berkontribusi terhadap pencegahan non-alkoholik fatty liver disease. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi WKB secara utuh memiliki potensi sebagai pangan fungsional yang dapat melindungi hati dan memperbaiki metabolisme tubuh melalui mekanisme good liver axis. Next. Selanjutnya, adapun artikel review yang membahas tentang WKBE yang dimana menunjukkan bahwa WKBE memiliki aktivitas biologis yang bermanfaat dalam memperbaiki komposisi tubuh dan kesehatan metabolik. WKBE diketahui mengandung senyawa yang menghambat enzim alfa amilase yang dapat mengurangi pencernaan dan penyerapan karbohidrat, sehingga membantu menurunkan berat badan, kadar glukosa darah, dan lipid serum. Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian pada hewan dan manusia, WKB terbukti mampu memperbaiki profil lipid, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menormalkan komposisi mikrobiota usus dengan meningkatkan jumlah Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Akkermansia. Selain itu, WKB juga memiliki efek antioksidan yang dapat menurunkan stres oksidatif dan peradangan metabolik. Efek samping yang ditimbulkan relatif minimal, sehingga WKB dinilai aman untuk dikonsumsi dalam jangka pendek maupun menengah. Next. Ini penelitian pada hewan uji. Next. Dan ini beberapa artikel yang membahas penelitian pada manusia. Next. Untuk tingkat penelitiannya sendiri, belum ada studi yang secara langsung menguji produk Nutrilite Card Blocker 2, sehingga klaim produk belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun, penelitian pada WKBE sudah dilakukan pada tingkat praklinis dan klinis. Namun, meskipun hasil penelitian praklinis dan uji klinis awal menunjukkan bukti yang menjanjikan, secara ilmiah, WKBE saat ini masih tergolong sebagai potensial nutraceutikal. Hal ini disebabkan karena bukti klinis yang ada masih terbatas dan diperlukan penelitian lebih lanjut dalam jangka panjang atau memastikan efektivitas, dosis optimal, serta pengakuan regulatif agar WKBE dapat dikategorikan sebagai established nutraceutical. Next. Untuk produk yang ketiga yaitu suplementasi tepung porang sebagai nutraceutical dalam manajemen diabetes mellitus 2. Kandungan utama tepung porang adalah glukoman. Glukoman merupakan polisakarida larut air yang tersusun atas D-glukosa G dan D-mannose M. Umbi porang Amoropopalus murularblume memiliki kandungan glukoman tinggi, dan pati yang merupakan serat larut air. Serat larut air diketahui memiliki efek pada homeostatis glukosa, metabolisme lipid, dan asupan kalori. Next. Klaim dan potensi kandungan umbi porang segar per 100 gram terdiri dari 83,3% air, 3,58% glukomanan, 7,65% pati, 0,92% protein, 0,02% lemak, 2,5% serat berat, 1,22%
dan 0,19% kalsium oksalat. Kandungannya yang kaya akan serat larut glukomannan yang bermanfaat untuk diet, kesehatan pencernaan, dan cocok untuk penderita diabetes karena indeks glikemiknya rendah dan bebas gluten. Next. Tingkat penelitian cross-seksional oleh Stemburgo pada tahun 2009 di Brazil yang melibatkan 214 pasien diabetes tipe 2 tanpa konseling diet 6 bulan sebelumnya. Asupan makanan dievaluasi selama 3 hari ke belakang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asupan serat larut air dari glukomannan diduga memiliki efek protektif terhadap sindroma metabolik pada pasien dengan DM tipe 2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asupan serat larut air dari glukomannan diduga memiliki efek protektif terhadap sindroma metabolik pada pasien dengan DM tipe 2. Next. Kemudian masih bersifat eksperimental atau praklinis, laboratorium, dan hewan coba. Relatif terbatas pada skala nasional atau regional, Asia, terutama Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Belum terlalu luas dalam uji klinis pada manusia jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu tepung kulit pisang kepok. Kandungannya, kulit pisang kepok mengandung senyawa fitokimia dan gizi penting, antara lain polifenol, tanin, flavonoid termasuk asam elagik, asam galat, rutin, dan miserin, fenol, katekolamid, keraton, vitamin C, karbohidrat tinggi sekitar 59%, dan serat kasa dan pati resisten. Khasiatnya yaitu kulit pisang kepok berpotensi sebagai pangan fungsional dan sumber antioksidan, tetapi belum optimal sebagai anti kanker. Aktivitas antioksidan tergolong lemah dengan ESI 50 237,68 ppm. Efek sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara T47D juga lemah, sehingga tidak efektif sebagai agen anti kanker langsung. Namun demikian, tepung kulit pisang kepok dapat berperan sebagai agen kemopreventif, bukan sitotoksik langsung. Klaim daun potensinya yaitu kulit pisang kepok berpotensi sebagai pangan fungsional dan sumber antioksidan, tetapi belum optimal sebagai anti kanker. Aktivitas antioksidan tergolong lemah dengan ESI 50 237,68 ppm. Efek sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara T47D juga lemah, ESI 50 sama dengan 720,396 mikrogram per mili, sehingga tidak efektif sebagai agen anti kanker langsung. Namun demikian, tepung kulit pisang kepok dapat berperan sebagai agen kemopreventif, bukan sitotoksik langsung. Jadi, klaim utamanya bukan sebagai obat kanker, melainkan sebagai produk pangan fungsional alami yang kaya antioksidan, aman dikonsumsi, dan berpotensi mencegah kerusakan sel. Jenis penelitiannya yaitu potensial, bukan established. Penelitian dilakukan secara in vitro di laboratorium, bukan pada manusia atau hewan. Tujuannya untuk melihat aktivitas antioksidan, toksisitas, dan sitotoksisitas tepung kulit pisang kepok terhadap sel kanker T47D. Hasilnya menunjukkan aktivitas antioksidan lemah, tidak toksik, dan sitotoksisitas rendah terhadap sel kanker. Artinya, masih dalam tahap eksplorasi awal untuk menilai apakah bahan ini berpotensi, belum sampai tahap pembuktian efek biologis yang kuat. Selanjutnya yaitu karakteristik tepung buah lindur sebagai beras analog. Beras analog ini memenuhi kriteria pangan fungsional sebagai sumber karbohidrat berenergi tinggi dengan kandungan serat prebiotik dan sifat daya cerna pati rendah. Next. Berikut adalah komposisi kimia dari tepung buah lindur. Yang pertama ada karbohidrat dengan kadarnya yaitu 86,10%, itu sangat tinggi, melebihi beras pati putih. Kemudian ada kadar air 11,84%, memenuhi batas maksimum, sehingga kadar air ini untuk stabilitas penyimpanan jangka panjang dan menghambat pertumbuhan mikroba. Yang ketiga adalah protein kasar 1,48%, rendah, diperlukan untuk mencapai nilai gizi optimal setara produk pangan utama. Yang keempat adalah kadar amilosa 29,98%, termasuk kategori high amylose. Kritis untuk pembentukan tekstur yang keras atau pulen. Kemudian tanin atau fenolik 0,21%, di bawah ambang batas aman konsumsi. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan tetapi perlu dikontrol selama ekstruksi.
Yang terakhir adalah asam sianida 1,98 ppm, sangat rendah, jauh di bawah batas keamanan pangan, menunjukkan efektivitas proses detoksifikasi awal pada buah lindur. Next. Selanjutnya adalah karakteristik fisikokimia produk akhir. Kadar air dan stabilitas kadar air terukur yang berada dalam batas aman SNI. Angka ini menjamin stabilitas penyimpanan yang panjang hingga 12 bulan dalam kondisi kemasan kedap udara, meminimalkan risiko pertumbuhan mikroba dan degradasi mutu. Yang kedua adalah serat pangan tinggi dan fungsionalitas. Kandungan serat pangan total mencapai 8,16%. Komponen serat larut air ditingkatkan secara signifikan oleh adisi ketosa yang diketahui merangsang pembentukan gel. Gel ini akan memperlambat pengosongan lambung, menurunkan penyerapan kolesterol, dan memoderasi respon glikenik. Kemudian kandungan lemak ultra rendah, kadar lemak total sangat rendah, hanya 0,22%. Ini jauh di bawah beras komersial pada umumnya. Interpretasinya adalah kandungan lemak yang minim adalah kunci untuk mencegah ketengan. Pada tabel di bawah terdapat perbandingan kualitas dengan pangan sejenis seperti beras analog dan beras komersial. Metodologinya adalah penelitian ini berada pada tahap riset dan pengembangan formula, berfokus pada optimasi formulasi. Next. Kesimpulannya, tepung buah lindur terbukti unggul sebagai alternatif substitusi terigu, ditandai dengan kandungan karbohidrat total yang tinggi mencapai 86,10% dan profil kimia yang stabil. Formula beras analog optimal dicapai melalui kombinasi 70% tepung lindur, 30% tepung sagu, dan 0,5% kitosan. Kombinasi ini menghasilkan sifat tekstural yang menyerupai beras asli dan meningkatkan kadar serat pangan total hingga 8,16%, jauh lebih tinggi dari beras IR64. Kemudian, analisis implikasi dan tantangan teknis. Secara fungsional, produk beras analog lindur sagu ini sangat menjanjikan sebagai pangan fungsional. Keunggulan utamanya adalah kandungan serat pangan terlarut dan tak terlarut yang tinggi, serta tingkat daya cerna pati yang rendah. Menjadikannya pilihan ideal untuk diversifikasi pangan sehat, terutama untuk manajemen diet penderita diabetes atau kebutuhan pangan tinggi serat. Tantangannya yaitu meliputi kadar protein yang rendah, yang kedua adalah isu warna dan preferensi konsumen. Selanjutnya ada produk Purple Sweet Potato Powder, yaitu tepung ubi ungu. Di sini kandungannya dan bahan utama dan satu-satunya adalah ubi jalar ungu atau Ipomoa Batatas cultivar Ayamurasaki. Mengandung karbohidrat, serat, antioksidan, antosianin, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat merupakan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon yang meliputi kondensat polimer-polimernya yang terbentuk. Ubi jalar ungu ini dalam bentuk tepungnya dapat dijadikan bahan dasar sumber karbohidrat sebagai produk olahan pengganti tepung lainnya atau menggantikan tepung terigu secara keseluruhan. Kemudian untuk khasiatnya sendiri, saat ini nutraceutical mendapat banyak perhatian karena memiliki potensi nutrisi, keamanan, dan efek terapi untuk dieksplorasi dalam pengurangan risiko penyakit. Karbohidrat pada ubi jalar ungu ini termasuk dalam low glycemic index atau sehingga bila dikonsumsi tidak akan menaikkan glukosa darah secara drastis. Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu ini memiliki kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian potensi dan klaimnya, ubi jalar merupakan tanaman palawija yang berpotensi menjadi sumber karbohidrat utama yang memiliki potensi besar sebagai makanan fungsional dan bahan nutraceutical. Ubi jalar ungu yang kaya akan nilai gizi dan memiliki senyawa bioaktif yang berkhasiat bagi kesehatan
potensial untuk diolah menjadi beragam produk pangan, baik dari umbi segarnya, pasta, maupun tepung serta patinya, dengan proporsi penggunaan 10 hingga 100%. Tepung ubi jalar ungu ini memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional dalam upaya diversifikasi pangan penderita diabetes mellitus. Kemudian untuk tingkat penelitiannya sendiri, penelitian tepung ubi ungu ini sudah berada pada tahap lanjut, mencakup pengembangan teknik pemrosesan yang lebih baik hingga aplikasinya dalam berbagai produk makanan fungsional. Perkembangan utama yang dicapai meliputi metode pemrosesan yang inovatif, peningkatan nilai fungsional, aplikasi yang beragam dalam industri makanan, serta peningkatan sifat sensoris dan mutu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 4 atas penyampaian materinya. Semoga pembahasan tentang produk karbohidrat sebagai nutraceutical ini dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai potensi bahan pangan dalam menjaga kesehatan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memimpin jalannya presentasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.